بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. Akhwat, ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam risalah beliau, dalam sebuah kitab yang di dalamnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengajarkan kepada kita tentang apa saja yang mesti dipersiapkan oleh seorang pembaca Al-Quran, seorang penghafal Quran, agar dia termasuk ke dalam orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Akhwati fiddin, azinallahu wa iyyakum. Sebelum kita kembali melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari bab persiapan yang harus dimiliki, yang harus dikerjakan oleh seorang pembaca Al-Quran yang ingin baca Al-Quran, ada baiknya kita kembali mengingatkan tentang bahwa jalan yang Antuna sekarang ini pilih, yang sekarang Antuna sedang jalani, sedang kerjakan, adalah sebuah jalan kemuliaan, dan kemuliaan tersebut tidaklah bisa didapatkan dan tidaklah bisa dicapai kecuali dengan kemuliaan pula. Maka kalau ingin mendapatkan segala keistimewaan tentang menuntut ilmu, segala keutamaannya, segala fadilah-fadilahnya, maka hendaknya dijalani pula dengan apa yang sudah diajarkan oleh syariat itu sendiri. Di antara syariat yang diajarkan adalah dengan cara memuliakan ilmu yang mulia ini. Kemudian yang perlu juga ditekankan kembali bahwa majelis kita adalah majelis penuntut ilmu, majelis yang penuh dengan kalamullah, kemudian kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pula yang akan kita pelajari adalah bagaimana syariat ini mengatur, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur kehidupan seorang manusia, seorang Muslim. Kemudian yang kita pelajari pula lebih daripada itu semua, kita sedang mempelajari tentang bagaimana seorang muslim, seorang mukmin bermuamalah dengan siapa? Dengan kalamullah, Al-Quran. Bagaimana adab-adabnya, bagaimana cara kita menggauli Al-Quran. Yang kita sudah mulai beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian pula, ahibati fillah wa iyyakum, di majlis ini perbanyaklah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk memahami pelajaran, kemudian mengerjakan serta mengamalkan apa yang dipelajari di hari ini. Jangan sombong, jangan merasa hebat dengan alasan kita sudah pernah membaca, sudah pernah ikut majelis yang serupa dengan majelis-majelis ini. Akan tapi senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu di mana letak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Yang kita inginkan dari setiap duduknya kita di majelis ilmu adalah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut, yang kemudian ilmu tadi akan menjadikan karakter dalam kehidupan kita, karakter diri kita berubah menuju yang lebih baik. Yang sebelumnya tidak taat menjadi taat, yang sebelumnya tidak takut pada Allah menjadi takut pada Allah, yang sebelumnya tidak tahu cara bermuamalah dengan Quran menjadi tahu cara bermuamalah dengan kalamullah, kalam yang mulia ini. Ahibati billah zanallahu wa iyyakum. Kita sampai pada pembahasan terkait dengan adab para pembaca Al-Quran. Ya. Kita sudah mulai beberapa adab-adab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sedikit kita mengulang bahwa di antara adab yang mesti dimiliki, yang mesti dikerjakan oleh seorang yang ingin baca Al-Quran adalah yang pertama, mengikhlaskan niat. Kemudian berusaha untuk merasa dan menghadirkan perasaan bahwasannya yang akan dibaca ini adalah kalamullah, adalah sesuatu yang mulia. Maka persiapan yang akan diberikan, yang akan dipersiapkan pula harus dengan cara yang paling mulia pula. Kemudian di antara adabnya pula adalah disunnahkan, dianjurkan untuk setiap orang yang ingin baca Al-Quran agar dia bersiwak atau membersihkan tempat keluarnya kalamullah tadi, ini mulutnya. Kemudian setelah itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan tuntunan, memberikan pelajaran. Selesai kita bersiwak tadi, ada juga pelajaran penting bahwasannya di antara ada membaca Al-Quran adalah bersuci sebelum membaca Al-Quran. Ya. Kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan bersuci ini. Lalu bagaimana dengan orang yang dalam keadaan tidak suci dari hadis besar atau dari hadis kecil? Apa yang harus dia kerjakan? Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu.
Eh, dan juga kita sudah bahas tentang permasalahan bagaimana seorang haid, seorang wanita haid, perempuan yang haid membaca Al-Quran. Ya. Dia tetap ingin mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dia sampai atau meraup pahala membaca Al-Quran tersebut, sedangkan dia dalam keadaan hadas besar. Dan hadas besarnya ini berkepanjangan haid 7 hari, ya 10 hari, bahkan ada yang sampai 15 hari. Bagaimana dia uh, menghadapi situasi-situasi seperti ini? Alhamdulillah, semuanya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin membawa kita kepada adab yang selanjutnya. Setelah kita berbicara tentang diri pembaca, diri orang yang ingin membaca, mempersiapkan diri seorang pembaca, ya, dengan membersihkan media tempat akan keluarnya kalam Allah tersebut, kemudian dengan dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, disunahkan berwudu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di fasal selanjutnya ini yang akan kita bahas, beliau ingin berbicara tentang persiapan yang berkaitan dengan tempat di mana kita akan membacakan, di mana kita akan bacakan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, faslun, wa yustahabbu an takuna al-qira'ata fi makanin nadhifin mukhtar. Beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan, dianjurkan, sangat disukai untuk membaca Al-Quran di tempat yang bersih, lagi suci, ya, yang di dalamnya tidak ada hal-hal yang dapat merusak atau yang dapat mengurangkan sisi keistimewaan dari apa yang akan kita baca. Memilih tempat terbaik untuk membaca perkataan Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab yang terbaik, yakni kalam Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Walihada ustuhibba jama'atun minal ulama al-qira'ata fil masjid. Di antara seluruh tempat-tempat yang bersih, yang terjaga, yang paling dicintai tentunya adalah masjid. Karena masjid adalah satu tempat ini khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mayoritas para ulama bersepakat bahwa tempat terbaik untuk membaca Al-Quran adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Likaunihi jami'an lin-nadhafah. Kenapa? Kenapa masjid ini didahulukan untuk menjadi tempat kita membaca Al-Quran? Karena di tempat tersebut, di masjid tersebut, pasti terjaga kebersihannya. Wa syarafil buq'ah. Tempat itu adalah tempat yang mulia. Wa muhassilan li fadilatin ukhra wa hiya i'tikaf. Selain mendapatkan pahala nanti membaca Al-Quran, ketika seorang muslim, seorang mukmin memilih masjid untuk tempat dia membaca Al-Quran, maka dia menggabungkan dua kebaikan. Kebaikan apa itu? Kebaikan membaca Al-Quran dan juga kebaikan duduk di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama mereka duduk di masjid Allah membaca Al-Quran? Berapa lama mereka beriktikaf? Selama itulah mereka akan terus mendapatkan, orang-orang tadi yang membaca Al-Quran tadi mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Membaca Al-Quran, ya, setiap hurufnya dihitung berkali-kali lipat. Dan juga beriktikaf, berdiam diri di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hal tersebut, dikarenakan tempat yang terbaik yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran adalah masjid, fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid al-i'tikafu sawa'un aktsara fi julusi aw aqall. Oleh karena hal tersebut, karena masjid ini adalah tempat yang mulia, jangan sampai seorang mukmin, seorang muslim terluput dari pahala beriktikaf di dalam masjid. Jangan sampai kehilangan niat, jangan sampai lupa untuk berniat i'tikaf di dalam masjid. Kenapa? Agar seorang muslim tersebut mendapatkan pahala yang besar, agar kita mendapatkan pahala i'tikaf selama kita berada di dalam masjid. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasannya tidak ada tidak ada minimal waktu dalam i'tikaf. Bahkan kalaupun hanya kita sebentar saja duduk untuk sekedar sholat sunnah saja, atau ingin memurajaah 1 atau 2 ayat saja di dalam masjid, maka itu semua sudah terhitung i'tikaf. Berbeda dengan pendapat dari mazhab-mazhab lain, di antara mazhab Hanabilah yang mengatakan bahwasannya paling sedikit, ya, berdiam diri di dalam masjid kemudian dihitung sebagai i'tikaf adalah setengah hari atau 1 malam atau 1 siang. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i, ya, tidak ada waktu minimal sehingga seorang tersebut terhitung sebagai i'tikaf. Oleh karenanya, ya, siapapun yang masuk ke dalam masjid sesuai dengan perspektif mazhab Syafi'i, siapapun yang masuk ke dalam masjid kemudian dia berniat untuk beriktikaf, maka ia terhitung dalam orang yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Wa hadzal adab yanbaghi an yu'tana bih.
wa yusha'u dzikruhu wa ya'rifuhu as-sighar wal 'awam fa innahu mimma yaghfalu anhu. Adab ini, yakni membaca Al-Quran di tempat yang terbaik, terutama di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sesuatu yang mesti disebarkan, disyiarkan, dijelaskan ke orang-orang lain, disebarkan keutamaannya, bahwasanya ya duduk di masjid walaupun sebentar itu termasuk dalam i'tikaf. Karena apa? Karena sudah banyak orang-orang yang terluput dari hal ini. Dia hanya sekedar sholat saja sehingga tidak ada niat-niat yang harus dihadirkan. Ahbati fillah, azallahu wa yakum. Sedikit kita mengambil waqfah, mengambil perenungan sejenak dari perkataan ini. Perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini, serta apa yang disampaikan beliau tadi, memberikan kepada kita pelajaran besar untuk senantiasa menghadirkan niat-niat baik dalam setiap amalan-amalan kita. Walaupun amalan tersebut dipandang kecil, dipandang sepele, kalau dihadirkan niat beribadah, kalau dihadirkan niat untuk berbuat ketaatan, maka tidak ada yang sia-sia. Lihat bagaimana sebentar saja kita masuk ke dalam masjid, sudah terhitung sebagai seorang yang i'tikaf. Dan antuna semua tahu bagaimana pahala orang yang berdiam diri di dalam masjid. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa siapa saja berdiam di dalam masjid, terutama di antara dua salat, yaitu salat zuhur ke asar, atau asar ke maghrib, maghrib ke isya, apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Di antaranya adalah orang ini mendapatkan pengampunan selama dia duduk dan berdiam diri di dalam masjid. Terutama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala tersebut, seperti berghibah, ya di masjid, tapi dia melakukan maksiat. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak pahalanya, maka dia tetap terhitung sebagai orang beriktikaf dan pahalanya luar biasa besar. Maka hadirkan hati, hadirkan niat-niat baik dalam setiap amalan-amalan kita. Ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya kita mempelajari tentang sunnah-sunnah Rasulullah, tentang keutamaan-keutamaan sebuah amalan. Ini pentingnya kita membaca kitab-kitab tentang fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan sebuah amalan. Sehingga ketika kita mengerjakan amal tersebut, kita hadirkan hati untuk mendapatkan pahala yang sudah disiapkan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah i'tikaf ini, siapa yang mengira bahwasanya Syafi'iyah mengatakan bahwasanya sebentar saja, walaupun sejenak saja berada dalam masjid, terhitung sebagai pahala i'tikaf? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum tahu ilmu ini, kemudian dia hanya sekedar duduk saja tanpa meniatkan sesuatu di dalamnya? Akan sangat berbeda ketika orang tersebut sudah berilmu tentang sesuatu, maka dia akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Ini pentingnya ilmu, ahibbatillah. Maka jangan pernah berhenti belajar. Karena betapa banyak hal-hal yang selama ini kita lakukan, yang kita kira adalah sebuah kebiasaan kita saja, akan tetapi ternyata di baliknya ada pahala besar yang menunggu. Kalau saja kita niatkan untuk melakukan hal tersebut, untuk ittiba' Rasulullah SAW, atau untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah akan sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak akan sama hal ini. Orang yang berilmu tentang satu amalan dengan orang yang tidak berilmu tentang amalan tersebut akan berbeda, walaupun nantinya sama-sama beramal terhadap amalan tersebut. Contoh sederhananya, minum sambil duduk. Kalau orang yang tidak berilmu, mungkin dia hanya minum begitu saja, mungkin dengan alasan bahwasanya minum duduk ini adalah sesuatu yang lebih baik untuk kesehatan atau dan lain sebagainya. Akan tapi orang berilmu, setelah dia mengetahui hadis adanya perintah untuk minum dalam keadaan duduk, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan orang yang duduk dengan alasan kesehatan. Ini pentingnya ilmu. Maka jangan bosan untuk ilmu. Walaupun terkadang ilmu atau majlis-majlis yang kita hadiri, yang antuna hadiri itu adalah majlis yang senantiasa berulang. Yang akan disampaikan oleh gurunya adalah sesuatu yang berulang. Bukan suatu kewajiban, bukan suatu keharusan. Majlis yang kita duduki tersebut adalah sesuatu yang baru untuk kita ketahui. Bisa saja majlis yang kita duduk tersebut adalah majlis mudzakarah, majlis untuk mengulang pelajaran-pelajaran sehingga menguatkan, merusuhkan, melengkapkan ilmu tersebut dalam diri kita.
Atau mengingatkan kembali bahwasan ilmu itu sudah pernah kita pelajari. Maka jangan bosan. Selain keutamaan menuntut ilmu itu besar sekali, ada hal-hal yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak berilmu, yang akan didapatkan oleh orang yang belajar dan berilmu. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, setelah menjelaskan tentang tempat terbaik untuk baca Al-Quran dalam masjid dan umumnya tempat-tempat yang bersih, misalnya di kamar, ya, uh, kalau bisa tidak ada hal-hal yang mengganggu, tidak ada hal-hal terlarang di dalam ruangan tersebut. Misalnya di ruangan-ruangan yang terdapat pajangan-pajangan foto-foto makhluk hidup, ya, ya walaupun dia nadhif, walaupun dia bersih, akan tapi alangkah baiknya untuk disingkirkan dahulu foto-foto tersebut. Kita tidak sedang berbicara halal dan haramnya, dan antuna sudah ketahui hukumnya, kan tapi ketika kita berbicara tentang membaca Al-Quran, kita sedang berbicara tentang persembahan apa, persembahan terbaik apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca kalam Allah. Ini dia lingkup permainan orang-orang besar, orang-orang yang mengerti, orang-orang berilmu, bukan tentang lingkup halal dan haram saja. Dia akan berbicara tentang persembahan terbaik yang akan diberikannya kepada orangnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan cara kita memperlakukan Al-Quran. Kalau kita mengetahui bahwa Al-Quran ini istimewa, sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan satu persembahan yang istimewa pula, termasuk dalam memilih tempat untuk membaca Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, wa ammal qira'atu fil hammam. Setelah membahas tentang ini loh tempat-tempat terbaik untuk baca Quran, ini loh kriterianya, bersih, suci, tidak ada hal-hal yang dilarang di sana. Sekarang beliau masuk pada permasalahan, apakah boleh membaca di tempat-tempat yang tidak suci dan tidak bersih. Beliau mengatakan, adapun membaca Al-Quran di hammam, faqad ikhtalafa as-salafu fi karahiyatiha. Adapun membaca Al-Quran di hammam, dan hammam di sini yang dimaksud dengan hammam di sini bukan hammam yang bukan kamar mandi yang kita ketahui hari ini, ya. Di dalamnya ada toiletnya, ada tempat untuk buang hajatnya, bukan itu yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pemahaman hammam atau kamar mandi di zaman dahulu adalah tempat untuk mandi saja dan tidak bergabung dengan tempat untuk qada'ul hajat, untuk uh, apa namanya, untuk buang air besar kah itu, atau buang air kecil, azakumullah. Ini yang dimakruhkan oleh para ulama, kita membaca Al-Quran di dalamnya. Terdapat perbedaan para ulama, kata beliau, dihukum membaca Al-Quran di hammam-hammam ini tadi. Ingat, kamar mandi yang dimaksud di sini adalah kamar mandi yang memang kamar untuk mandi, ruangan untuk mandi, tidak tergabung dengan tempat-tempat yang lainnya, tidak tergabung dengan untuk tempat qada'ul hajah. Adapun tempat yang di sana ada toiletnya, ada tempat untuk buang hajatnya, maka itu semua ijma' para ulama untuk keharaman membaca Al-Quran atau melafazkan Al-Quran di tempat-tempat tersebut. Lalu bagaimana dengan khatirah, dengan pikiran-pikiran yang terlintas? Masya Allah, mungkin sebagian antuna, sebagian ibu-ibu, saudara-saudari, ada yang luar biasa semangat membaca Al-Quran, meraja Al-Quran, sampai-sampai ketika di kamar mandi misalnya, terbetik tuh ayat-ayat yang tadi barusan belajarin, barusan dihafal. Bagaimana hukumnya? Maka para ulama mengatakan yang tidak terlafazkan, dan tidak keluar dari lisan, maka dia tidak termasuk qiraah, tidak termasuk dalam membaca. Maka tidak masalah, akan tetapi kalau bisa jangan sampai ada pikiran-pikiran tersebut. Ini pikiran yang luar biasa karena begitu semangatnya menjaga hafalannya, ya baru semangatnya menghafal sampai terbawa bahkan sampai ketika buang hajat. Akan tapi kalau bisa dihilangkan itu semua, itu akan lebih baik. Faqala ashabuna la tukrah. Sebagian pendapat dari Imam Syafi'i dan juga para pengikut Imam Syafi'i tidak makruh hukumnya. Wa naqala al-Imam al-Mujma' ala jalalati Abu Bakr al-Mundhir. Al-Imam Ibn al-Mundhir dalam kitab Al-Ishraq diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i, seorang tabi'in, dan juga Malik, seorang imam, wa huwa qawlu Atha, tidak dimakruhkan membaca Al-Quran di kamar mandi demikian. Kalau kita berikan pendekatan yang apa yang dimaksud dengan kamar mandi,
bisa dikatakan sebagai kalau di rumah-rumah biasanya atau di hotel-hotel biasanya terpisah tuh tempat tempat untuk buang hajatnya dengan tempat tempat kita berwudu misalnya, atau tempat biasanya ada wastafelnya, atau biasanya dikatakan powder room, ya, ya cuman ada wastafel, kemudian paling sabun-sabun sedikit, sedangkan toiletnya di tempat yang terpisah. Pisahnya ini bagaimana? Terpisahnya ini dengan dinding yang jelas ada pintunya. Tapi kalau terbuka begitu saja, hanya disekat dengan pintu kaca saja, dan tapi masih terbuka, maka ini masih termasuk ke dalam hammam yang terlarang untuk baca Al-Quran di dalamnya. Sedangkan yang tadi kita sebutkan kalau benar-benar terpisah, ada dindingnya, kemudian dipisah dengan pintu, maka ini sudah terpisah, bukan ruangan yang sama lagi. Bukan ruangan yang sama lagi, maka di tempat tadi ini, tempat yang ada wastafelnya, ya, atau tempat yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Atau misalnya juga tempat untuk mencuci pakaian, ya, misalnya antuna atau ibu-ibu sekalian punya tempat khusus nih untuk mencuci pakaian, ya walaupun di sana ada lubang kecil untuk mengeluarkan najis-najis yang ada, maka di tempat tersebut tetap tidak masalah untuk membaca Al-Quran, untuk memperdengarkan Al-Quran. Akan tetapi ini hukumnya makruh oleh sebagian para ulama, lebih baik untuk dihindari. Wala baila karahati jama'atun minhum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di antara orang yang mengatakan hukumnya makruh membaca di tempat-tempat yang seperti ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan juga Ibnu Munzir meriwayatkan dari beberapa orang tabi'in seperti Abu Wa'il, Syaqiq Ibn Salamah, kemudian Sya'bi, kemudian Hasan al-Basri, kemudian Makhul dan Qabisah bin Za'ub, ya, tentang kemakruhan untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat yang terpisah toiletnya tadi. Qala Sya'bi, tukrahu al-qira'atu fi 3 mawadhi'. Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 tempat yang terlarang untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, fil hammamat, di kamar mandi, ini tadi kita sebutkan, wal husyus, di tempat yang terkumpul di dalamnya banyak hal-hal yang memudaratkan, wa buyutur raha wa hiya tadur, dan di tempat yang di sana ada binatang-binatang ternak yang mengeluarkan kotoran. Wa Abi Maisarah qala la yuzkarullahu illa fi makanin thayyib. Abi Maisarah rahimahullah taala mengatakan, ya, la yuzkarullah, terlarang hukumnya untuk mengingat Allah dalam bentuk melafazkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat-tempat yang baik. Karena yang akan kita sebutkan ini, yang akan kita baca, yang akan kita lafazkan adalah kalimatullah, adalah kalamullah Subhanahu wa taala, dan juga zikrullah, bahkan sampai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlarang. Ada satu faedah menarik yang kami dapatkan dari beberapa masyayikh kita terkait dengan hikmah mengapa kita disunnahkan untuk membaca kalimat ghufranaka ketika keluar dari kamar mandi. Ingat, ini kamar mandi apa tadi? Kamar mandi yang ada toiletnya misalnya. Di antara faedah yang kita terima dari Syekh ini, bahwasannya di saat kita terluput dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar kepada Allah atas kelalaian tersebut. Ini poin menarik, ahibati fillah. Lihat bagaimana para salafun salih benar-benar menjaga keterikatan mereka dengan zikrullah. Bagaimana para salafun salih, orang-orang salih di antara kaum muslimin, benar-benar menjaga keterikatan mereka dengan tasbih, tahmid, dan hal-hal yang memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka punya hajat untuk masuk ke dalam kamar mandi tadi, dan di kamar mandi tersebut terlarang untuk membaca zikrullah, entah itu Al-Quran ataupun sekedar bertemu nama Allah Subhanahu wa taala, mereka beristighfar setelah keluar dari hammam, keluar dari kamar mandi tadi, dengan mengucapkan ghufran. Ini salah satu faedah dan hikmahnya. Hikmah yang terbesar adalah untuk dan agar segala sesuatu yang terluput, entah itu bersucinya kita kurang sempurna, atau terdapat ucapan-ucapan yang terucap di dalam kamar mandi tersebut, maka ketika keluar kita mengucapkan ghufranak, yang dalam artinya, ya Allah, ampunilah kami. Kemudian beliau melanjutkan, wa amal qira'atu fit tariq, adapun membaca Al-Quran di jalanan. Apa maksud dari fit tariq yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini?
Maksudnya adalah membaca Al-Quran dalam keadaan berjalan, entah sendirian ataupun memperdengarkan Al-Quran di hadapan guru kita dalam keadaan berjalan. Bagaimana hukumnya? Fal mukhtar annahu jaizah. Yang terpilih dari segala macam pendapat yang ada, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala lebih memilih pendapat bahwasannya itu diperbolehkan dan tidak makruh, dengan syarat idza lam yaltahi sahibuha, dengan syarat orang ini tadi yang membaca Al-Quran tersebut tidak lalai dan tidak luput dari apa yang sedang dia baca. Fa iniltaha anha kurihat. Sedangkan kalau orang ini sampai tidak fokus dikarenakan dia baca Al-Quran sambil berjalan, ya, atau sambil berlari sehingga tidak fokus bacaannya, maka hukumnya makruh, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran sambil berjalan. Kenapa? Kalau tidak fokus, takutnya nanti ada kalimat-kalimat yang tertukar, ada huruf-huruf yang hilang dan sebagainya, dan ini sangat tidak baik. Ini semua didasarkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW tentang terlarangnya seorang yang ngantuk untuk membaca Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Beliau mengatakan, "Idza qama ahadukum minal lail," ya, jika salah seorang dari kalian tiba-tiba terbangun di malam hari, fastajamal Quran, kemudian tiba-tiba dia ingat hafalan Qurannya, tiba-tiba dia ingat Al-Quran, dan kemudian dia langsung mengucapkan dan membaca Al-Quran tersebut ala lisanihi, ya begitu saja, ya, karena mungkin Masya Allah terbiasa dengan murajaah sehingga ketika terbangun pun dia akan mengingat ayat-ayat Quran yang dia hafal. Falam yadri ma yaqul, ya, akan tapi di saat dia baca Quran tadi dalam keadaan dia belum penuh kesadarannya, masih ngantuk-ngantuk, kemudian dia tidak menyadari apa yang disebutkan, falyattaji', hendaknya dia kembali tidur, karena ini dia tidak fokus. Makruh hukumnya untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ngantuk. Ini juga penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, ya, agar nanti ketika nanti di halaqah misalnya sudah mulai ngantuk, ya, hendaknya kita bangun, kemudian entah itu berwudu dan sebagainya untuk kembali membaca Al-Quran setelahnya, agar ketika membaca Al-Quran tidak ada kalimat-kalimat yang salah dalam kita baca, tidak ada kalimat-kalimat yang tertukar. Wa'an Umar radhiyallahu ta'ala warawa Ibnu Abi Dawud, dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ibnu Abi Dawud mengatakan dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqra'u fi tariq, bahwasanya Abu Darda ini dulu pernah melakukan hal ini, yaitu apa? Membaca Al-Quran di saat sedang berjalan. Wa'an Umar bin Abdul Aziz rahimahullah adina fiha, begitu pula Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala memperbolehkan untuk membaca Al-Quran sambil berjalan. قال ابن أبي داود حدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي في السورة التي كان يقرأ فيها شيء قال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك وهذا إسناد صحيح. Ibn Abi Dawud menceritakan dari Abi Rabi', kemudian dari Ibn Wahab, bahwasanya Ibn Wahab pernah bertanya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang satu keadaan. Ada seorang pria, ada seorang yang dia sholat malam, ya, dia punya wirid-wirid malam yang ingin dia baca, kemudian dia mendekati waktu subuh yang mengharuskan dia untuk berangkat ke masjid. Apakah boleh ketika dia berjalan menuju masjid untuk dia menyelesaikan wirid yang tadi dia sudah baca di sholat malam tadi, atau tidak boleh? Apa kata Imam Malik? Ma'a'lamul qira'ata takunu fi tariq. Imam Malik termasuk yang mengatakan terlarangnya atau dimakruhkannya, tidak disukainya membaca Al-Quran dalam keadaan berjalan, karena bisa tidak fokus. Pendapat Imam Malik rahimahullah taala ini bukan pendapat yang asing, bukan pendapat yang aneh, ya, bukan pendapat yang menyendiri, karena sejarah mencatat bagaimana pemuliaan Al-Imam Malik rahimahullah taala terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama lagi terhadap kalamullah ini. Makanya wajar sekali beliau berpendapat tidak diperbolehkan atau tidak disukai untuk membaca Al-Quran dalam keadaan berjalan. Dalam sebuah kisah, di akhir-akhir masa hidup dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau dijenguk oleh murid-muridnya, kemudian di majelis tersebut, ini majelis jenguk, ya, Imam Malik itu masih sakit di pembaringannya. Kemudian ada salah seorang
muridnya menanyakan tentang beberapa permasalahan atau menyampaikan sebuah hadis di hadapan Imam Malik rahimahullah taala. Ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Malik ini dalam keadaan sakit. Coba bayangkan dalam keadaan sakit ini Imam Malik kemudian mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Yang awalnya beliau terbaring, beliau minta untuk ditegakkan dan didudukkan. Kenapa? Karena menghormati, memuliakan hadits Nabi Muhammad SAW. Kalau begini yang dilakukan oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala terhadap sunnah Nabi, terhadap kalam Rasul SAW, perkataan Nabi Muhammad SAW, maka tentu sudah pasti di kalamullah beliau akan lebih memuliakannya dibandingkan kalam dari Rasulullah SAW. Maka wajar saja pendapat ini keluar dari Imam Malik rahimahullah taala. Ini dia pasal tentang memilih tempat yang terbaik ketika ingin baca Al-Quran, dan tadi disebutkan di awal pembahasan dan pasal ini bahwa tempat terbaik dan tidak ada yang bisa direkomendasikan kecuali masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umumnya tempat terbaik untuk baca Al-Quran ada tempat yang di dalamnya tidak ada hal-hal yang terlarang, tidak ada hal-hal yang najis, ya. Semua tempat yang ada di permukaan bumi ini sangat layak untuk dijadikan tempat untuk baca Al-Quran dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian kita lanjutkan ke pasal yang setelahnya, pasal yang masih berkaitan erat dengan kaitan tempat, yaitu pasal yang membahas tentang disunnahkannya bagi seorang membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran menghadap ke kiblat. Beliau mengatakan, yustahabbu lil qari fi ghairi salah an yastaqbilal qiblah. Disunnahkan untuk seorang yang ingin membaca Al-Quran di selain salat untuk menghadap ke kiblat ketika ingin membaca Al-Quran. Ghairu salah, ini selain salat disunnahkan. Sedangkan di dalam salat, apa hukumnya Ibu? Hukumnya syarat. Kalau tidak menghadap kiblat, tidak sah. Terutama kalau sudah mengetahui tentang di mana kiblatnya. Sedangkan di luar salat, membaca Al-Quran disunnahkan untuk menghadap kiblat. Laqad jaa al-hadits khairul majalis mastuqbila bil qiblah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya tempat atau majlis terbaik adalah majlis yang posisi duduknya menghadap kiblat. Wa yajlisu mutakhashshi'an bisakinatin wa waqar. Hendaknya ketika seorang ingin baca Quran, ketika dia sudah memilih tempat terbaik tadi, sudah berusaha untuk menghadapkan dirinya ke kiblat, apa yang harus dilakukan lagi dalam keadaan dia sudah duduk tadi? Wa yajlisu mutakhashshi'an, duduk dengan penuh ketenangan, khusyuk, menghadirkan pengagungan terhadap apa yang dia baca, mutriqan ra'sahu, menundukkan kepalanya dalam artian menghargai, memuliakan apa yang akan dia baca. Wa yakunu julusu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ka julusihi baina yaday muallimihi fa hadha huwa al-akmal. Dan tidak dibedakan bagaimana duduk dia di saat dia bersendirian ataupun di saat dia sedang berada di hadapan gurunya. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu ketika berada di hadapan gurunya. Ya, kita sudah jelaskan itu. Bagaimana dia duduk dengan penuh penghormatan. Ya, kita kemudian berdalil dengan hadis Jibril radhiyallahu ta'ala alaihi salatu wassalam, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan penuh penghormatan di hadapan gurunya, tidak bertelekan, tidak nyandar, tidak memanjangkan kaki, ya. Di saat kalau begitu keadaannya di hadapan seorang guru, maka untuk mengagungkan, memuliakan, menyempurnakan pemuliaan kita terhadap Al-Quran, maka tidak kita bedakan antara kita membaca Al-Quran dalam keadaan sendiri atau di hadapan seorang guru. Kalau kita di hadapan guru tidak ingin untuk menjulurkan kaki kita di saat membaca Al-Quran, maka begitu pula yang harusnya kita lakukan di saat kita sendirian baca Quran, dengan penuh penghayatan, dengan penuh benar-benar menghormati apa yang akan kita baca. Walau qara'a qa'iman aw muttaji'an aw ala firashihi aw ala ghairi dhalika min al-ahwal jaza wa lahu ajrun walakin duna al-awwal. Walaupun seorang tersebut membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, atau dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan terbaring di atas kasurnya,
ataupun keadaan bagaimanapun, maka itu diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang dapat menghinakan Al-Quran. Semua hal tadi, entah itu duduk berdiri, baca Quran dalam keadaan tegak, duduk, atau dalam keadaan terbaring, semuanya akan mendapatkan pahala, akan tetapi setiap keadaan akan mendapatkan pahala yang tersendiri. Semakin dia memuliakan Al-Quran, semakin dia sesuai keadaannya dengan apa yang diinginkan Al-Quran, diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya, benar-benar penuh penghormatan, maka pahalanya akan semakin besar. Dalilnya apa? Kenapa orang kita mendapatkan pahala? Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini, kemudian pergantian malam dan siang, terdapat ayat dan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berakal. Siapa dia orang-orang berakal? Mereka adalah yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan terbaring. Mereka semua senantiasa dalam setiap keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Bukhari dan juga Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anhu pernah bercerita bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid wa yaqra'ul Quran. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertelekan di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau membaca Al-Qur'an di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat lain, yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijri. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Nasa'i. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an sedangkan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuanku. Artinya Rasulullah SAW baca Al-Quran dalam keadaan tidak duduk. Maka tidak masalah untuk baca Al-Quran dalam keadaan tidak duduk. Ini tidak menjadi masalah. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inni aqra'ul Quran fi salati wa aqra'u ala firashi." Abu Musa Al-Asy'ari, sebagaimana antum ketahui, seorang pembaca Al-Quran, seorang hafidh, seorang qari, termasuk dari qurra yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku membaca Al-Quran di dalam salatku dan juga di saat aku terbaring di atas kasur. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "Inni laqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala as-sarir." Sungguhnya aku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, membaca hizib. Hizib ini sudah pernah kita bahas. Batasan atau wirid-wirid rutin yang aku habiskan dalam satu hari, sedangkan aku dalam keadaan bertelekan atau menyandar di atas dipanku. Artinya, bagaimanapun keadaan seorang yang ingin baca Al-Quran, maka dia tetap akan mendapatkan pahala. Akan tetapi yang terutama, yang lebih utama, yang lebih baik adalah dia benar-benar mempersiapkan dirinya dalam, entah itu dalam keadaan duduknya, menghadap kiblat dan sebagainya, untuk membaca Al-Quran. Semakin baik persiapannya, semakin baik keadaan seorang ketika ingin membaca Al-Quran, maka semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Ahibati fillah, Allah wa iyyakum. Ini dia dua pasal yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga dua pembahasan ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita terhadap adab-adab yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita amalkan bisa kita ingin membaca Al-Quran. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kebermanfaatan ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita baca Al-Quran. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang permasalahan dari masalah isti'adzah, kemudian masalah ucapan basmalah, dan hukum-hukum yang terkait dengan ketika kita sedang baca Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. InsyaAllah ta'ala kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah mau bergabung belajar bersama pada pembahasan kali ini. Kami mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang kami miliki, keterbatasan waktu, dan juga kekurangan-kekurangan bisa kami menyiarkan live ini, ya, keterlambatan ataupun suara yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran, kemudian menambahkan pahala dan kesabaran saudari-saudari sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang antuna pelajari baik di majelis ini ataupun di majelis-majelis lain, menjadikan antuna semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan juga mengampuni seluruh guru-guru kita yang sudah wafat, dan menjaga mereka yang masih hidup.
Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh orang tua kita, ibu, ayah, istri, kemudian anak-anak. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan melimpahkan karunia-Nya kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin sehingga mereka benar-benar bisa menjadikan amanah yang diberikan ya dalam kemaslahatan Islam dan juga kaum muslimin. Kami mohon izin undur diri. Kami mohon maaf tidak ada sisi tanya jawab pada pertanyaan kali ini. Kalaupun toh ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kali ini, silakan di keep dahulu ya atau dicatat dahulu di tempat sendiri atau kami nanti minta tolong pada mungkin moderator ya untuk screenshot kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis di kolom kolom komentar screenshot, kemudian di pekan depan tolong nanti disampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi kalau yang ingin bertanya secara langsung, silakan nanti ditulis dahulu ya atau langsung tanya saja kepada guru-guru kita, kepada ustaz-ustaz kita yang antum nggak bisa jangkau. Kami terima kasih pada siapapun yang punya andil dalam keadaan dalam kajian ini ya bersama musyrif dan musyrifah dari Halaqah Darus Sa'adah, dan kami juga menghimbau pada seluruh anggota halaqahnya dan siapapun yang ikut kajian ini untuk senantiasa semangat dan mempelajari Al-Quran, mempelajari adab-adabnya, mempelajari tafsirnya, mempelajari makna-maknanya, karena yang antuna pelajari ini adalah sesuatu yang terbaik, maka jangan lari dari yang terbaik ini. Yang antuna pelajari adalah sesuatu yang mulia, maka jangan pergi dari sesuatu yang mulia ini. Tetap di jalan yang mulia ini, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun halang rintangnya, tetap jalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqaman kepada kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.